Oke, sebelumnya teman-teman semua, halo, kenalin nama gue William Philip, dan gue dari Ilmu Ekonomi 2023. Dan semoga tutor MK ini akan menjadi salah satu bantuan buat teman-teman semua untuk bisa belajar dan bisa mengerti UAS lagi, dan semoga nilai UAS kita dapat agendut semua, amin. Oke, maka dari itu kita start aja teman-teman ya, untuk pembahasan nomor satu dan nomor 2 dan seterusnya. Oke, maka dari itu gue izin off cam ya teman-teman, karena takutnya ntar nge-lag kalau on cam. Oke. Oke. Nah, di soal ini, jadi nomor satu, itu tuh soalnya itu tuh basically biasa, kayak nge-review MK semester satu, tapi nggak se-basic itu juga. Tapi karena ada ya, istilah baru yang kayak lo harus tahu gitu. Oke. Nah, jadi pertama-tama, I would like to remind you tentang beberapa rumus MK gitu yang di awal. Kayak EBIT. EBIT itu rumusnya apa sih? EBIT, earnings before interest and tax, adalah sales dikurangin variable cost, dikurangin fixed cost, dikurangin depreciation. Oke. Nah, terus kita lanjutin lagi gitu ya. Kalau mau nyari tax, berarti dapat dari mana? EBIT dikali percentage of tax. Lalu kita lanjutin lagi. Kalau cari net income, berarti apa rumusnya? EBIT dikurangin tax. Sehingga rumus operating cash flow itu apa? EBIT gitu ya, ditambah depreciation dikurang tax. Sehingga EBIT kurang tax itu apa? Net income kan? Berarti OCF itu net income ditambahin depreciation. Oke. Nah, kalau lebih ini teman-teman, untuk menjadi basic teman-teman bisa dipakai juga gitu ya. Nah, terus lanjut ke pembahasan berikutnya teman-teman ya. Oke. Nah, dalam bentuk break even ya, break even itu tuh ada tiga, ada secara financial, oke, ada secara accounting, ada secara cash. What the difference? Oke, kalau financial itu dia NPV-nya sebenarnya nol. Kalau accounting dia itu net income-nya sama dengan nol. Kalau cash dia itu operating cash flow-nya sama dengan nol. Nah, saran gue teman-teman, untuk teman-teman tahu kayak gimana cara logikanya, kan cuma ngafalin financial aja. Nanti kalau ada financial, accounting, dan cash-nya, harusnya bisa. Kayak gimana caranya? Gue jelasin. Oke, jadi financial break-even, rumusnya itu apa sih? Fixed cost, dikali satu minus tax, ya kan? Ditambahin operating cash flow, dikurangin depreciation, dikali tax, ya kan? Dibagi sama price kurang variable cost, dikali satu minus tax, ya kan? Nah, ini pas lagi NPV sama dengan nol. Oke. Nah, berarti logikanya accounting break even pada saat net income sama dengan nol. Berarti fixed cost dikali satu minus tax ditambahin. Nah, OCF itu rumusnya apa? OCF itu adalah net income ditambahin depreciation. Jadi kalau kita mau buat OCF-nya pas lagi NI-nya nol berapa? OCF-nya sama kayak depreciation. Jadi OCF di sini kita tinggal ganti di sini sama depreciation gitu ya. Dikurangin depreciation dikali tax dibagi sama price dikurangin variable cost dikali satu min tax. Nah, satu min tax itu ada kalau apa? Kalau soal itu dia bilang ada pajak. Tapi biasanya emang soalnya ada pajak sih, nggak mungkin nggak ada pajak. Biasanya kepake di pajak ya. Jadi paham ya. Jadi ini kalau misalnya tanya, Will, ini rumusnya kenapa bisa gini, Will? Karena kan ini OCF nih, ya kan? Tapi kalau misalnya accounting break-even tuh net income-nya nol, berarti lu nggak bisa anggap OCF itu full OCF dong, karena OCF itu komponennya ada net income sama depreciation. Berarti otomatis kalau net income-nya nol, berarti ya berarti OCF lo itu tinggal depreciation doang, gitu. Maka rumusnya seperti ini. Dan terakhir, ada namanya cash break-even. Cash break-even pada saat OCF-nya nol.
Ya udah berarti fixed cost kali 1 minus tax ditambahin. Dulu kan OCF-nya ada nih, ya kan? Sekarang NI sebenarnya 0, berarti net income-nya nggak ada, sekarang depreciation. Tapi sekarang OCF-nya 0, berarti udah tambah 0, gitu. Dikurangin depreciation dikali tax. Nah, bawahnya pasti sama. Bawahnya adalah price kurang variable cost dikali 1 min tax. Oke. Nah, terus di soal ini minta apa di soal ini? Ya, di soal ini, dia minta bahwa calculate the accounting break-even point. Berarti pas lagi net income-nya sebenarnya 0. So, what is the degree of operating leverage? Nah, DOL. DOL itu rumusnya apa? DOL adalah 1 ditambah fixed cost dibagi operating cash flow. Ya, oke? Rumusnya seperti itu. Which is artinya apa? Logikanya. Berarti if sales-nya naik sebesar 1%, gitu ya. If sales naik sebesar 1%, dan dosi F bakal naik sebesar persentase DOL-nya berapa, gitu. Oke. Nah, kita langsung ngerjain soalnya, ya. Yang pertama, diketahui, ya. Di sini coba kita lihat ya soalnya apa. A new product launch in Singapore cost 896.000. Berarti investment lo atau produk lo, ya, cost initialnya adalah sebesar 896.000. Oke. Terus ada pengenalan lagi nggak? Ada. It has 8-year life and no salvage value. Berarti uh, kita tahu bahwa Econ's life itu 8 years, salvage value-nya 0, ya kan? Berarti kita bisa ngitung dong apa di sini? Depreciation. Nah, kita lihat depreciation-nya tuh dari mana? Dia, oh, dia bilang depreciation is straight line. Nah, straight line to zero over the timeline project. Berarti cost rate rumusnya apa? Cost dikurangin salvage value dibagi Econ Life. Berarti berapa? 896.000, salvage value 0 dibagi 8 years. Berarti berapa? Depreciation-nya. Depreciation-nya sebesar 112.000. Lalu kita tinggal lihat di sini, ada nggak informasi tambahan? Oh, ada. Your project sales at 100.000 unit per year based on price 40 dan variable cost 25, fixed cost 900.000, and tax rates 35%. And the required rate of return is 15%. Jadi kita tinggal pindahin semua ke sini ya. Unit sales-nya 100.000, price-nya 40, variable cost per unitnya, ini per unit ya, 25, terus fixed cost yaitu ada 900.000, lalu ada tax 35%, dan ada required rate of return 15%. Oke. Nah, berarti kita bisa nyari di sini. Yang pertama apa? Kita nyari yang namanya accounting break even. Berarti kayak cara tadi ya, nggak usah kalian ngafalin semuanya, kan tinggal ngafal bahwa ini fixed cost dikali 1 min tax ditambahin ya dalam kurung depreciation. Kenapa depreciation? Karena awalnya kan kalau financial itu kan OCF ya. Kalau financial kan OCF. Tapi baik lagi karena dia OCF itu ada komponen net income dan depreciation, tapi karena di accounting break even net income-nya 0, berarti OCF lo sebenarnya depreciation. Dikurangin depreciation kali tax dibagi price kurang variable cost dikali 1 min tax. Lo bisa ketemu di sini berapa? 900.000 dikali 1 minus 35% ditambahin depreciation berapa? 112.000 dikurangin depreciation-nya itu berapa? 112.000 dikali 35% gitu ya. Dibagi berapa? Price-nya berapa? 40 kurang variable cost 25 dikali 1 kurang tax-nya berapa? 35%. Nah, lu hitung 900.000 kali 65% ditambah 112.000 dikurang 112.000 kali 35%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 657
14.800 dibagi 40 kurang 25 dikali 65%, yaitu berapa? 9,75. Will, kok di bukunya ada yang beda sih rumusnya? Nah, di buku lo pasti pakai, nih gue nggak tahu ya, ini feeling gue aja. Maksudnya apa gitu ya? Di buku, kadang-kadang itu kan ada yang langsung, langsung yang tulis doang gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak, saran gue gitu ya, di buku itu ada yang kayak tinggal tulis doang gitu. Nah, pasti di buku tuh ngikut rumusnya tuh yang kayak gini, bentar. Yang depreciation dikaliin sama satu min tax. Itu sama aja sih. Kan depreciation kayak satu min tax berarti sama aja, kalau kita pecah berarti depreciation dikurang depreciation kali tax. Ya kan? Kalau misalnya di buku rumusnya beda, Will. Ya, rumusnya memang beda, tapi intinya tetap sama juga. Karena depreciation kayak satu min tax kan berarti depreciation nih dikurangin DT. Ya kan? Nah, ketemu hasil seperti ini. Hasil berapa, Will? Tetap sama aja, 72.800. Ya, mau kan hitung 112.000 kali dikurangin 112.000 kali 35 atau 112.000 langsung kali sama satu kurang 35% yaitu 65%, itu bakal sama aja gitu. Oke, paham ya teman-teman semua ya. Oke. Maka dapat hasilnya berapa di sini? Dapat hasilnya 667.466,67. Artinya apa? Accounting Q saat accounting break even yaitu berapa? 67.466,67. Artinya apa? Lo kalau jual produk ya, saran gue jangan di bawah 67.466,67 unit. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau misalnya lo ngejual di bawah itu, lo rugi. Jadi kalau misalnya ada orang beli barang lo cuma 65.000, lo tolak. Kenapa lo tolak barang lo? Karena lo rugi. Karena cost lo akan lebih besar daripada revenue lo. Gitu. Makanya minimum order orang sebenarnya segini. Lo kalau mau pesan sama gue minimal segini, 67.466,67. Di mana net income gue nol. Ini minimal banget gitu. Kalau nggak, gue tolak. Kalau di bawah itu gue tolak karena gue pasti rugi. Net income gue pasti di bawah nol. Gitu. Oke. Nah, terus yang B ya. Disuruh cari degree of operating leverage, DOL. Rumusnya apa? Satu tambah fixed cost dibagi OCF. Satu ditambah 900.000 dibagiin 420, 9.200. Nah, kenapa, sorry, OCF dapat dari mana sih, Will, OCF-nya? OCF dapat dari net income ditambah depreciation. Nah, lu tahu dari mana net income depreciation? Lo harus buat dulu base case-nya di sini. Oke. Base case-nya berapa di sini? Ya lo buat lagi gitu ya di sini laporannya gitu ya. Sales, yaitu berapa? Sales itu kan price kali quantity. Price-nya tadi berapa price-nya? 40, ya kan? Price-nya 40, quantity-nya unit sales-nya 100.000. Berarti adalah 4 juta, ya kan? Dapat dari 40 kali 100.000. Price kali quantity. Lalu berikutnya variable cost. Variable cost dapat dari mana? Dapat dari variable cost kali quantity, yaitu apa? 25 kali 100.000, yaitu adalah 2.500.000. Lanjutin, fixed cost, di soal udah ada 900.000. Lalu depreciation di soal, kita tadi sudah hitung 112.000. Dikurang, yaitu 488.000 rupiah. Nah, udah ketemu nih, ini apa namanya EBIT. Baru kita kali tax 35%. Yaitu berapa? Tinggal dikali aja ya, 370.000. Lu kurangin 317.200. Inilah namanya net income. Nah, OCF-nya berapa? OCF-nya adalah net income ditambah depre. Berarti 317.200 ditambahin 112.000 berarti 429.000. Ini adalah OCF-nya. Berarti 1 ditambah 900.000 dibagi 429.200. Itu berapa? 1 ditambahin 2,097 yaitu 3,097. Interpretasinya apa? Interpretasinya if sales naik 1%, then OCF will increase 3,097%. Ini jawabannya. Oke. Nah,
Ini sudah selesai belum? Karena dia tanya apa yang B? Yang B, dia masih masih bilang apa? Lu suruh cari NPV-nya, oke? NPV itu apa sih NPV? NPV itu rumusnya adalah present value OCF dikurangin initial cost, ya kan? Oke, berarti berapa PV-nya gitu. Nah, PV OCF-nya adalah 429.000 gitu. Nah, tapi kan ini selama 8 tahun kan, lo baru hitung ini setahun doang. Ini kan setahun doang kan, lo ngitungnya setahun doang kan di sini. Ya kan? Lo di sini ngitungnya setahun doang. Berarti logikanya gimana caranya untuk bisa calculate semua itu gitu ya. Tapi lo nggak bisa kayak 8 langsung. Kenapa nggak bisa kayak 8 langsung? Karena ada required rate of return. Ada R-nya 15%. Lo harus mengconsideration ini. Nah, maka dari itu kita harus pakai apa yang namanya? Kita pakai yang namanya adalah present value ya of perpetuity. Kenapa? Karena dia pakai 8 tahun yang dibayar dengan jumlah yang sama dengan required rate of return 15%. Rumusnya apa, Will? PV OCF lo atau OCF lo, cash flow lo dibagi required rate of return 15% ya, dikaliin sama 1/1 dikurangin 1 plus required rate of return 15% dipangkatin 8. 8 itu dari mana N-nya? Kenapa pakai 8, Will? Karena di sini N-nya itu adalah 8 gitu ya. Dia bilang kan di sini is an 8-year life, berarti 8 gitu. Oke. Dikurangi initial cost. Initial cost-nya berapa? Di soal dada ya 896.000. Nih di soal dada ya nih. Nih cost-nya 896.000. Dia beli peralatan 896.000. Oke. Nah, barulah ketemu hasilnya berapa. Hasilnya ketemu sebesar 1925958 dikurangin 896.000. Which is hasil lo berapa? NPV lo positif 1.209.958,3 sekian lah ya. Sorry, 6 sekian. Oke. Okay? Which is bagus nggak? Bagus gitu. Oke. Okay? Tapi ini yang best case. Yang base. Nah, tapi di sini bilang apa? Lu harus cari sensitivity. Which is tuh kalau nyari sensitivity, lu nggak bisa dong langsung copy paste begitu aja. Ya nggak sih? Maka itu lu butuh yang namanya skenario. Nah, skenario itu ada apa sih? Ada yang base, ada best, ada worst gitu. Oke. Okay? Nah, taunya gimana, Will? Kita dapat base, best, worst-nya. Ya udah gampang. Di soalnya dikasih tahu pasti. Dia bilang explain what your answer tell you about a 5,000 unit decrease or increase in the project sales. Berarti logikanya, notabene-nya ya 5.000 unit perubahannya, ya kan? 5.000 unit dari berapa sih? Dari 100.000 unit. Berarti kita tinggal bagi 5.000 dibagi 100.000, yaitu berapa? 5%. Maka kalau base akan tetap sama, kalau best tambah 5% gitu ya. Kalau worst kurang 5%. Maka dari itu notabene-nya kita bisa buat di sini. Sales price, variable cost, fixed cost. Ini skenario 1. Skenario 1 itu maksudnya yang base. Lalu skenario 2 ini yang worst. Nah, skenario 3 ini yang best. Oke. Yang base sama semua ya di soal 100.000, 40, 25, 900.000. Nah, di soal ini bisa jadi ya, skenario-nya bukan, yang diubah bukan cuman uh, unit sales doang, tapi bisa aja price, bisa aja variable cost gitu, bisa aja yang berubah macam-macam. Tapi kalau berubah sales ataupun price biasanya itu ngikutin sih, kayak misalnya sales lu turun, ya pasti laba lu turun, price lu turun, pasti laba lu turun gitu ya. Oke, ini dia 95.000, dapat dari mana? 100.000 kali dalam kurung minus 5%, yaitu 95.000. Oke, price PC, variable cost maksudnya, variable fixed cost tetap sama, ini juga sama, tapi ini best.
tambah 5% itu 105.000, 40, 25, 900.000. Oke. Gimana Will? Udah selesai sampai sini? Belum. Ada masih ada soal lagi. Hehehe. Gua hapus. Oke. Ini gua taruh di sini deh soalnya. Oke, gua taruh di sini ya soalnya ya. Nah, oke. Gacor. Nah, apakah selesai sampai sini? Belum. Karena lu masih harus ngejain sampai selesai. Ya. Berarti lo harus buat lagi laporan keuangan kayak tadi. Makanya jangan sampai lupa sama rumusnya gitu loh. Ini skenario satu, skenario 2, ini skenario 3. Oke. Berarti skenario satu tadi udah jelas ya, kita sama semua gitu yang 4 juta, 2.500.000, 900.000, deprenya 112.000, maka dapat di sini EBIT-nya adalah 488.000, terus lo dapat tax-nya adalah 170.800, lo dapat di sini net income-nya adalah 317.200, lalu lo dapat OCF-nya net income ditambahin depre ya, net income sama depre ditambahin, ini NI plus depre, yaitu ada 429.000 gitu ya. Oke. Nah, lu buat juga di skenario 2 sama skenario 3 gitu ya. Yaitu berapa di sini? Berarti lu tinggal buat 3.800.000. Dapat terima 3.800.000 dapat dari 95.000 dikali sama 40 ya. Lalu variable cost-nya berapa? 9.500 kali 25. 95.000 kali 25, yaitu berapa? 2.375.000. Logik ya, ketika lu kuantitinya turun, maka variable cost lu turun. Oke. Lanjut fixed cost-nya sama, depreciation-nya sama, berarti EBIT lo adalah 413.000, tax lo lebih kecil, of course, karena lo EBIT-nya kecil, jadi 268.450, OCF-nya tinggal NI ditambahin depreciation, yaitu sebesar 380.450. Oke, maaf. Terakhir, skenario 3, lu tinggal kali juga sales dikali price, ya, sebesar 4.200.000. Lalu sales dikali variable cost, lebih gede ya, 2625.500, 900.000 sama, 912.000, gitu. Nah, ketemu berapa? 563.000. Ini adalah dikali 35% ya. Teksnya 35%. Dikaliin 197.50. Lo dapat di sini di bawahnya NI-nya berapa? 365.950. OCF, NI ditambahin depre, yaitu 477.950. Oke. Nah, lalu project cost itu berapa? Sama semua kan ya, project cost-nya 89.000, 896.000, 896.000. Oke, udah jelas ya dari sini ya. Oke, berarti lo tinggal buat apa? Lo tinggal buat yang namanya tadi, yaitu C and PV. Lo harus buat PVOCF-nya, gitu loh ya. PVOCF-nya. Berapa sih PVOCF-nya gitu ya, PVOCF-nya gitu. PVOCF dikurangin cost projection-nya, yaitu lu ngitung sendiri nanti ya. Berarti di sini kan tadi kita udah hitung ya, 1029958. Kalau di sini berarti gue tadi ketemunya 811.201 dapat dari minus 86.000 ditambahin sama OCF 380.450 dibagi 15% dikali 1, dikali di sini pakai rumus yang tadi yaitu perpetuity dikali 1 plus 1, sorry, dikali 1 dikurangin 1/15%, dipangkatin 8, nanti lo ketemu hasil segini, 811.201. Begitu juga lo pakai cara yang sama, lo akan ketemu juga nanti di sini hasilnya
1.248.715 dapat dari minus 89.600 ditambahin di sini ya 477.950 dibagi 15% dikaliin 1 dikurang 1 minus itu 1 minus 1 plus 15 pangkat 8. Oke, jadi hasil sama aja. Oke, nah terus tuh pakai cara apa? Pakai cara buat ngitung delta NPV per delta sales. Delta salesnya udah jelas sih berapa? 5.000 kan? Kalau tiap perubahannya 5.000. Nah, lu tinggal langsung lihat mau pakai apa. Gue sih pakai skenario 1 dan 2 aja ya. Berarti skenario-nya 1 gitu ya. Berarti logikanya gini. Logikanya, ini biar kita dari awal aja biar kayak ngerti. Yaitu, skenario 2, 811.201 dikurangin 1.029.958 dibagi sama berapa? Dibagi sama 95.000 dikurang 100.000. Maka hasilnya berapa di sini? Hasilnya pasti kalian dapetin adalah sebesar 43 plus ya, ini harus ada tanda plusnya kalau dosen kalian strict. 751 plus 43,751 berarti apa? If sales naik 1 unit, dan NPV bakal naik 43,75. Oke? Oke, kalau gitu nomor 1 kita udah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Oke? Nah, duanya ada dua nanti. Jadi dua yang satunya lagi itu tentang apa PACC. Oke? Nah, soal nomor 2 itu totally soalnya itu tuh yang nggak susah-susah banget gitu. Soalnya tentang, biasanya soalnya sih harusnya tiap tahun ada dan nggak begitu berbeda gitu ya. Oke, ini biasanya disuruh ngitung arithmetic average, disuruh ngitung geometrik, terus disuruh ngitung standar deviasi sama variance, terus terakhir disuruh ngitung portofolio lo itu expected return-nya berapa gitu ya, berdasarkan semua informasi di soal yang ada. Oke, nah ini semua soal udah bagus gitu, oke, dikasih yang ada. Oke, nah terus satu hal yang penting di situ, stok A nggak kasih dividen, tapi stok B ada dividennya. Oke, nah lo harus buat saran gue ya. Jadi lo disuruh uh, calculate the arithmetic average of the return of period 2018 sampai 2021 gitu ya. Berarti lo tinggal buat aja gitu di sini ya. Berarti A stok A berapa year, yaitu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 gitu ya. Nah, habis itu pakai price-nya berapa di sini 600. Ini gue langsung ambil soal sini aja ya, biar lebih rapi aja. Kalau misalnya bacanya horizontal, gue takut kayak takut miss gitu. 840, 940. Lalu dividen, karena stok A nggak terima dividen, berarti ini 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, untuk return, ya, untuk return itu hasilnya berapa untuk return gitu ya. Nah, untuk return berarti kan logikanya notabene-nya itu kan berarti uh, price lu sama dividen lu, ya kan. Return itu kan ada dua kan, ada yang karena perubahan harga gitu ya, we call it capital gain, karena perubahan harga. Jadi kalau misalnya lo beli saham hari ini 700, terus udah gitu tahun depan di 800, nah lo dapat selisihnya, itu namanya capital gain. Yang kedua ada namanya dividen gitu ya. Jadi dapat dari dividen. Jadi let's say perusahaan lo untung, terus udah gitu dia bagiin laba, misalnya per laba dia dalam bentuk dividen, satu lembar saham dapat Rp2 atau Rp3 gitu. Itu kan duit lo juga kalau dapat dari situ. Nah, itu namanya return. Jadi ada dua, ada capital gain sama dari dividen. Oke. Berarti return lo di sini kalau nggak ada dari dividen, ada dari price-nya doang. Oke. Nah, berarti 2017 nggak ada dong. Ya nggak sih? Orang lo nggak ada pembandingnya. Nah, 2018 dapat dari mana? 2018 dapat dari 730 kurang 600 dibagi 600 gitu ya. Kali 100%. Yaitu berapa? 21,7%. Terus berikutnya 18 dengan cara yang sama, 710 dikurang 730 bagi 730
Berapa? Minus ya, minus 2,7. Terus dengan cara yang sama, lo lanjutin lagi gitu ya. Dengan cara yang sama, lo lanjutin eh, di sini, yaitu 840 kurang 710 bagi 710 kali 100, gede ya, 18,3%. Dan terakhir, 940 bagi kurang 840 bagi 840 kali 100%, lo dapet 11,9%. Oke, berarti arithmetic mean-nya gimana? Gampang lah ya, ini semua lo bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena yang satunya nggak ada. Jadi bagi 4 ya, jangan sampai bagi 5 ya. Berarti 21,7% ditambahin dalam kurung minus 2,7%, ditambahin 18,3%, ditambahin 11,9%, lu bagi 4. Dapat hasilnya gua 12,20-an, 12,24. Oke. Nah ya. Lalu geometric mean. Nah, walaupun ini soalnya nggak dicari, saran gue cari dari awal supaya biar lu nggak terlalu ngebuang waktu. Karena untuk lu nentuin ini expected return itu biasa pakai geometric mean sih. Geometric mean adalah akar dari jumlah berapa n lo, berapa jumlah hal yang mau rata-ratain. Di sini kan 4 ya, berarti 4 gitu. Di terus segitu lo kali-kalinya 1 ditambah return lo 21,7%, dikaliin 1 ditambah minus 2,7%, dikaliin 1 ditambah 18,3%, dikaliin sama 1 ditambah 11,9%, tutup kurung. Dan ini jangan lupa lu kurangin sama 1. Nah, lu bakal ketemu hasil 11,88%. Oke. Nah, saham B, lo lakuin juga dengan hal yang sama di saham B. Oke. Dengan year-nya yaitu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, terus ini ada price. Nah, price-nya kan sama semua ya. Berarti dia nggak dapat capital gain kan? Ya nggak sih? Biasanya sahamnya sama yang mahal sih. Nggak dapat capital gain. Tapi ada dividen. 0, 60, 80, 100, 120. Berarti return lo dari mana return lo? Return lo dapat dari persentase si dividen doang dong. Ini nggak ada dong, karena 0. Gue sih dapat berarti berapa? 60 per 750 bagi 100%, berarti 8%. Yang bawah 80 bagi 750 kali 100%, yaitu 10,7%. Yang bawah yaitu 100 per 750 kali 100%, yaitu 13,33. Yang terakhir 120 dibagi 750 kali 100%, yaitu 16%. Udah kelar. Berarti cari arithmetic mean-nya gimana? Cari arithmetic mean. Ya gampang banget lah ya. Gampang kali gitu. Tinggal lu tambahin semua aja, lu bagi 4. 13,33 tambah 16% dibagi 4. Nah, kalau ketemu hasilnya berapa? 12%. Oke. Nah, terus geometric mean, eh jadi lu tinggal pakai tadi akar 4 dikurangin 1 gitu ya. Jadi ini 1 ya, ini 1 ditambahin 8%. Ini sorry banget ya, kurungnya kayak nggak cukup. Jadi ya, tapi intinya lu tahu kan lah ya, tinggal ditambahin, terus lu kaliin persen, dikali 16% ditambahin 1, gitulah ya. Lu kurangin 1, nanti lu ketemu 11,96%. Oke, udah dapet ya. Nah, maka yang A kelar. Oke, yang A finally kelar. Tapi yang B, nah yang B, dia request satu hal. Dia bilang, di future di masa depan itu ada beberapa hal yang Velos antisipasi gitulah ya. Antisipasi apa gitu ya. Recession 35%, 40%, dan 25% boom gitu. Sedih ya, karena recession lebih banyak daripada boomnya. Ya, tapi ya gitulah ya, namanya hidup. Terus, the expected returns under the recession and boom circumstance are 4% lower and 5% higher in the normal condition. Nah, berarti normal condition lo jadi base. Ya. Jadi kalau lo gitu
apa namanya? Buat tabel gitu ya nih, buat tabel. Langsung gue kasih aja kali ya buat tabel. Oke. Recession, double S, normal, boom. Oke. Ini ada probability, ada impact, ada stok A dan stok B. Ini stok ya. Oke. Nah, probability-nya berapa tadi recession? 35%, 40%, dan 25%. Ini totalnya 100% ya. Oke. Nah, impact-nya apa terjadi? Kalau recession lu berkurang 4% kan? Ya nggak? Sedangkan normal nggak ada apa-apa. Kalau boom nambah 4%. Nah, kalau dari sini, isi dulu deh normal. Normal tuh dari mana? Normal stoknya dapat dari geometric mean, yaitu 11,88 dan 11,96. Returnnya, oke, pakai geometric return. Berarti kalau recession ya tinggal keluarin 4 aja, 7,88, 7,96. Kalau ini lo tambahin 15,88, 15,96. Dapat. Oke. Nah, berarti kita mau cari apa? Yang pertama, dia minta pasti expected return, ya. Expected return and standard deviation, ya. Oke, tapi kalau lo mau nyari standard deviation harus ada variance, tapi ya makanya itu kita cari semuanya sih lebih tepatnya. Expected return, atau kita pakai lambang matematikanya itu ER, gitu ya. Oke, berarti ER yang stok A, rumusnya tuh apa? Tinggal probability dikali sama return-nya, ya kan? Berarti itu tinggal 35% dikali sama 7,88, ini yang A, ditambahin 40% dikali sama 11,88, ditambahin 25% dikali sama 15,88. Nah, lu bakal ketemu hasilnya 11,48%. Oke. Nah, sedangkan expected return stock B, yaitu tinggal sama 35% dikaliin sama yang ini 7,96, 7,96 ditambahin 40% kali 11,96% ditambahin 15,96% dikaliin sama 25%. Nanti lo bakal ketemu hasilnya gini, 11,56%. Oke. Nah, udah selesai expected return, tapi lo masih ada yang namanya apa? Ada yang namanya variance. Nah, variance ini ya mungkin agak sedikit lebih panjang ya. Oke, mungkin agak sedikit lebih panjang, tapi gampang kok variance. Variance itu sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat stok A, berarti rumusnya apa gitu ya. Lo pengen cari apa sih? Lo pengen cari penyimpangannya nggak sih? Apa presentase di penyimpangannya gitu ya. Berarti rumusnya itu apa? Probability dikali sama return dikurangin expected return dikuadratin gitu ya. Rumusnya itu. Berarti di sini 35% dikali 7,88 ya. Dikurangin ini 11,48% lu kuadratin. Ditambahin 40% dikali 11,88 dikurangin 11,48% lu kuadratin. Ditambahin 25% dikali 11 15,88 dikurangin 11,88 lu kuadratin. Nanti hasilnya lu dapat adalah 0,000944 ya. Lu ngitung juga yang stok B itu ya, ini pakai C sorry. Itu 35% dikali return lo di awal di sini berapa? 7,96 dikurangin persen dikurangin 11,56% dikuadratin ditambahin 40% dikali 11 gitu di sini 11,96 di persen dikurangin 11,56% dikuadratin ditambahin 25% dikali 15,96% dikurangin 11,56% dikuadratin.
Hasilnya berapa? 0,000944, yang mana sama. Lalu terakhir kita masukin apa? Standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Sigmanya pakai apa? Sigmanya sigma doang, nggak pakai kuadrat. Yaitu adalah akar dari standar deviasi, ya kan? Akar dari akar dari varian, sorry. Yaitu berapa? Akar dari 0,000944, yaitu lu ketemu 0,03007. Ini akar dari 0,00944 dan ketemu 0,0307. Yang mana standar deviasinya sama, jadi apa? Risikonya juga sama gitu loh, risikonya sama. Jadi tanya yang mana paling berisiko? Ya jawabannya yang nggak bisa kita tentuin karena standar deviasinya sama. Udah pasti standar deviasinya sama, jadi risikonya pun juga sama. Nah terakhir lu disuruh nyari apa? Expected return dari portofolio. Nah tapi di sini bilang apa? Santi invested 50 miliar di stok A dan 70 miliar di stok B. Gak fair dong dua-duanya kita langsung masukin karena kan beda kan gitu ya. Makanya kita bilang apa? Wait, berarti stok A, stok B. Dia invest stok A 50 juta, dia stok B 70 juta. Berarti totalnya berapa? 120 juta. Berarti weight-nya yang saham A 50 juta dibagi 120 juta dikali 100%. Yaitu berapa? 41,67%. Yang weight B 70 juta dibagi 120 juta dikali 100%, yaitu berapa? Sisanya yaitu 58,33%. Lu bakal dapetin berapa? 100%. Maka dari itu lo bisa ngitung, yaitu apa? Expected return portofolio, yaitu dalam kurung rupiahnya, yaitu adalah 41,67%, weighted saham A dikaliin expected return saham A, gitu ya. Ditambah weighted B dikali expected return B. Oke. Ya udah tinggal 1,67% dikaliin sama 11,48%, itu dapat dari expected return A. Ya di soal ini kita udah hitung nih expected return A 11,48 ditambahin berapa? 58,33 dikaliin 11,356, sehingga hasilnya berapa? Ini kan weight, ya kan? Sedangkan ini expected return. Hasilnya berapa? Portofolio dia expected return-nya adalah 11,53%. Yang mana kalau misalnya di kondisi normal, dia bisa dapat expected return dia itu sebesar 11,53%. Oke, kalau dia punya weight seperti ini dan return-nya seperti ini. Oke. Oke guys, itu dari Oke guys, berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu tentang weighted average cost of capital atau biaya modal. Oke. Weighted average cost of capital. Oke. Nah, ini soal menurut gue soal yang lebih relatif gampang dibanding nomor satu, karena ini cuma tinggal masuk-masukin doang kok sebenarnya. Oke. Berarti gini soalnya. FRT Infrastructure Corp memiliki 80.000 obligasi yang dijual seharga 90 gitu ya. Which is dia nilainya itu discount ya kan. Obligasi dengan karakteristik yang sama menghasilkan yield 10 titik X. Nah, karena X-nya gue bilang 3 tadi 10,3 lah ya yieldnya. Oke. Dan perusahaan juga memiliki 4 juta lembar saham biasa yang beredar, sahamnya punya beta 1,1, dijual $50 per lembar saham. Pemegang saham biasa mengantisipasi dividen tumbuh 2% berdasarkan fakta bahwa mereka menerima $5 tahun lalu. Analisis pasar modal memperkirakan bahwa dividen akan terus bertumbuh. Berarti ada yang namanya perpetuity. Dengan kecepatan yang sama di masa yang akan mendatang. Tarif pajak ada 28%, berapakah cost of equity, berapakah pikiran biaya modal. Nah, yang pertama, ya, informasi apa sih yang kita dapetin gitu di sini ya. Yang pertama, dia ngelihat bilangnya apa di sini. Awalnya, sahamnya memiliki beta 1,1 dan dijual $50 per lembar saham. Berarti kita bisa ngitung dong, P0-nya adalah 50, ya kan? P0 50. Sedangkan D0-nya berapa?
dividennya $5 kan, dia bilang apa? Dividen akan tumbuh 2% berdasarkan fakta bahwa mereka nerima $5 tahun yang lalu. Berarti D0 ya $5. Maka itu D1-nya berapa? $5 dikali 1 plus 2%. 2% dapat dari mana? Dapat dari yang akan tumbuh sebesar Y ini. Oke. Nah, kalian bisa dapetin hasilnya 5,1. Oke. Nah, barulah pakai cost of equity. Berarti RE, kita banyak RE sama dengan D1 dibagi P0 ditambahin growth-nya. Berarti 5,1 per P0, 50, ditambahin 2%. Sehingga hasilnya berapa? Kalau kan ngitung hasil 12,2%. Gitu ya. Oke. Terus kita lanjut, yang kedua. Kita mau cari cost of debt. Nah, cost of debt dapat dari mana? Cost of debt dapat dari obligasi dengan karakteristik yang sama dijual dengan yield 10,3%. Berarti kalau misalnya udah ketemu yield-nya, berarti ya udah ketahu gitu ya, cost of debt-nya RD-nya 10,3% dapat dari yield. Nah, tapi kalau misalnya di soal, gue ngeliat soal tahun lalu itu tuh itu tuh kan harus pakai interpolasi buat nemuinnya. Jadi kalau misalnya di soal ini kan mungkin cukup kan ya, jadi dikasih tahu gitu yield-nya 10,3. Tapi kalau misalnya di soal yang kayak ya agak rada-rada itu bisa disuruh cari interpolasi sih. Tapi ya UTS kemarin kan kita nggak disuruh cari interpolasi ya. Harusnya sih UAS-nya nggak gitu juga sih. Tapi ya ya siapa tahu lah ya gitu. Oke. Baru yang ketiga, kita cari WACC. Nah, berarti kita di sini kan ngelihat ya ada dua sumber dana modal. Ada debt, ada common stock. Oke, ada debt dan ada common stock. Nah, langsung tinggal kalian masukin, kita cari market value-nya. Market value-nya berapa di sini market value-nya? Market value-nya, pertama, debt itu dapat dari mana sih? Obligasi. Dia jual apa 80.000 obligasi. Ya udah kan tinggal masukin aja debt-nya 80.000 gitu ya. Terus karena kita di sini bilangnya apa? Dijual harga 90% dari nilai nominal. Nah, kita tahu kan yang nominal? Nggak tahu. Tapi karena kalau misalnya di buku ya, itu kan kalau misalnya dia nggak tahu nominalnya kan dikali 1.000 ya. Kata dosen gue, Bu Rini sih bilang katanya biar angkanya lebih mudah dan emang rata-rata dimasukin angkanya 1.000 gitu. Oke. Kalau misalnya dosen gue bilangnya kayak gitu. Oke. Maka kalian bisa ketemu hasil di sini 72 juta. Sedangkan common stock berapa di sini? Dia jual 4 juta lembar dengan $50 per lembar. Berarti logikanya 4 juta dikali 50, berarti 200 juta. Maka total 272 juta. Oke. Nah, tapi ingat, logikanya ini kan semua baru angka nominal, sedangkan kita harus tahu bobotnya berapa, debt sama equity, common stock, gitu. Nah, bobotnya, berarti kan tinggal masukin aja gitu ya di sini, 72 dibagi 272, ini kan juta, juta dikali 100%. Maka hasilnya 26,47%. Berarti common stock, berarti tinggal saya 200 juta dibagi 272 juta dikali 100%, maka hasilnya harusnya 75,53. Which is kalau digabung 100%. Oke. Terus kalian tinggal masukin aja di sini rumus dari WACC. Rumus dari WACC yaitu apa? Gitu ya. Rumus dari WACC adalah bobotnya. Bobot kalau kamu cari equity dulu ya, berarti equity dibagi value-nya berapa. Ini V itu value total value dikali cost of equity ditambahin debt-nya dibagi value-nya dikali RD atau cost of debt dikali 1 minus tax. Kenapa dikali 1 minus tax? Karena utang itu di luar dari pajak gitu ya. Harusnya Oh iya, harusnya 73,53 benar. Maaf, salah typo. 73,53. Benar, thank you. Oke. Nah, berarti kan tinggal masukin E per V-nya di sini adalah 73,53 dikali 12,2% ditambahin 26,41% dikali 10,3% dikali 1 minus 28%. Sehingga hasilnya berapa? Nah, di sini itu jangan lupa kenapa ini harus ada tax-nya karena utang itu nggak termasuk pajak ya. Jadi kita harus nge-out pajaknya. Nah, lo nanti ketemu hasilnya 10,1
hasilnya 10,93 ya persen. Nah, inilah WACC-nya. Oke. Nah, maka dari itu soal nomor 2 selesai 20 poin ya, udah dapet gitu. Oke, sampai sini ngerti ya, guys? Nah, berikutnya kita kan, buat pertanyaan nomor 3 gitu. Nah, pertanyaan nomor 3, PT Awal memiliki proyeksi penjualan dalam juta rupiah untuk 4 triwulan ke depan. Nah, ini menurut gua agak PR sih, kayak lo harus buat banyak banget, tapi sebenarnya nggak susah itu karena cuma tinggal masuk-masukin doang sih, ya. Nah, ini udah ada datanya, yang mana ini bakal mempermudah lu sih untuk masuk-masukin, masuk-masukin ke laporannya gitu. Nah, ini berbicara tentang apa gitu, dia bilang, proyeksi penjualan dan piutang usaha 50 juta, average correction period selama 45 hari. Oke, berarti kita bisa buat dong satu table average, kita udah bisa buat account receivable, collection, oke, AR collection. AR collection dapat dari mana AR collection? AR collection itu kita dapat pakai ini, ya, old sales sama current sales, gitu ya. Nah, terus kita harus pakai cut off. Cut off itu maksudnya apa? Kayak tanda gitu loh, oke. Dia bilang apa? Memiliki average collection period 45 hari. Jadi berapa? Dari 4 triwulan ke depan. Nah, pembelian PT Awal terhadap triwulan 40% dari perkiraan penjualan berikutnya, average account payable period adalah 30 hari. Biaya gaji, pajak, dan beban lainnya 30% dari penjualan, dividen 20 juta dibayar setiap triwulan. PT Awal merencanakan belanja modal triwulan 150 juta, perusahaan saldo kas 85 juta, dan saldo minimum sebesar 85 juta. Asumsikan bahwa perusahaan harus meminjam dana yang dibutuhkan dalam jangka pendek dengan tingkat bunga 5% per triwulan, dan bunga dibayarkan pada triwulan berikutnya, dan asumsikan satu triwulan adalah 90 hari. 3 bulan ya, satu triwulan 3 bulan. Oke. Berarti dia bayar cut off-nya berapa? 45 dari 90 hari, yaitu 0,5, setengah-setengah. Current sales-nya, ya udah current sales-nya lo tinggal kurangin aja 1 kurang 0,5 itu 0,5. Nah, gimana cara buat Q1? Q1 old sales-nya berapa? Dia bilang kalau dia punya saldo awal sebesar berapa? 150 juta. Berarti lo masukin di sini 150 juta. Oke. Terus udah gitu, berikutnya, dia bilang apa? Ada current sales-nya. Current sales-nya tuh di sini 410, ya kan? Berarti 410 di sini dikali 0,5 sama dengan 205. Oke. Maka kalau total 150 juta tambah 205 juta ada 355 juta. Oke. Nah, baru masuk ke Q2. Nah, yang dipindahin bukan 355 juta ini. Yang lo pindahin adalah si 205 juta ini jadi old sales tuh. Oke. Terus bawahnya lo ambil lagi dari sales di sini. 395 ya dikali 0,5 yaitu berapa? 197,5 juta. Lu tambahin hasilnya adalah 402,5 juta. Oke. Nah, terus begitu ini lu naikin ke atas. Oke. 0,5 juta. Terus begitu kan masukin di atas sini. Berarti berapa Q3? 440 dikali 0,5 yaitu 220 juta dan tambahin 417,5 juta. Terus terakhir Q4 ya 220 kalian pindahin ke atas sini yaitu berapa? 220 terus sisanya berapa di sini? Kan 500 ya berarti 500 kali 0,5 terus 50 juta. Berarti total berapa? 470 juta. Oke. Nah, sisanya, ini buat apa sih nanti yang TW1-nya, nah ini nanti gue akan jelasin nanti, ini buat apaan, oke. Nah, lo udah ketemu untuk yang AR collection-nya. Tapi baik lagi gitu kan, ini kan kalau misalnya kita mau buat anggaran kas, kita kan bukan mikirin kapan kita dibayar doang ya, tapi kita mikir, kapan utang kita dibayar, ya kan? Terus gitu kan. Nah, berarti utang itu kayak cash flow gitu lah ya, itu kan
lo beli barang dari orang, ya lo pasti ngutang lah. Maksudnya kalau gede gitu kan lo ngutang. Terus ada old purchase sama new purchase. Oke. Nah, di sini jangan lupa buat cut off biar mempermudah lo aja. Nah, inventory purchase di sini bang apa? Pemasok pada setiap triwulan 40% dari penjualan berikutnya. Berarti logikanya ya, logikanya apa di sini berarti? Logikanya cut off-nya 40% adalah inventory purchase-nya. Oke. Nah, old purchase-nya berapa old purchase-nya? Dia bilang average account payable period 30 hari. Berarti dari 30 dibagi 90 karena waktu triwulan 90 hari, berarti 0,33. Which is new purchase-nya akan jadi 0,67. Oke. Nah, yang pertama-tama ya, yang pertama-tama inilah baru yang dipakai gitu ya. Baru yang dipakai. Oke. Jadi gini, pertama-tama yang bakal dipakai inventory purchase-nya. Lu beli inventory, nggak mungkin dong kayak lu butuhnya sekarang, terus lu beli sekarang, lu berharap datang besok atau di saat lu juga yang lu butuh. Ya nggak sih? Maka dari itu, lo akan menganggap bahwa lo akan membeli barang pada saat Q4 start atau gue bilang sebelum Q1 gitu ya. Beli barang sebesar berapa? Sebesar 410. Logiknya dapat kan? Lo mau barang lo 410, berarti lo beli barang sebelum triwulan itu dong. Lo beli barang sebelum itu dong logikanya. Berarti ya udah tinggal 40% dikali 410 yaitu berapa? 164. Oke. Nah, ini Q1 berarti awalnya tetap sama 40% dikali berapa di sini? Dikali 395 ya. Hasilnya berapa? Di sini 158. Lalu, nah ini kan 164 Q4 kan? Ya nggak sih? Ini kan old hitungannya kan? Ini kan hitungannya yang lama kan? Gitu ya. Tapi kita harus bayar dong. Ya nggak sih? 164 ini dipecah. Ya kan? Ada yang lama sama ada yang baru. Yang lama berapa? Berarti 0,33 dikali 164, yaitu 54,67. Nah, terus yang baru dapat dari mana, Will, yang baru? Yang baru berarti yang ini dong yang baru, yang lu beli di Q ini. Ya kan? Ini dong yang baru. Berarti yang baru 0,67 kali 158 yaitu 105,33. Yang mau lu tambahin 54,67 tambah 155,3, dia akan dapat 160 juta. Oke. Maaf ini gue buat garis ngelurus. Bentar. Nah, ini Q2. Q2 tuh pun juga sama gitu ya. Pakai 40% dari sini. 400, 440 dari yang Q2. Berarti kan lo beli sebelum triwulan 3, sebelum Q3 kan. Berarti lo kali sama 440. Oke. Sama dengan berapa hasilnya? 176 gitu ya. Oke. Terus 0,33 dikali berapa? 0,33. 0,33 berarti yang lama ini dong 158. Iya nggak sih? Yang 158 jadi yang lama dong. Kayak 158 sama dengan 52,37. Lalu 0, yang baru 0,67 dapat dari mana? 0,67 dapat dari yang 176. Yaitu berapa hasilnya? 117,33. Makanya kan tambahin apa? Ya 52 sama 117. Yaitu 170 juta. Nah, begitupun yang Q3 gitu ya. Ini muatnya ya, coba bentar. Oh ya guys, nanti apa? Ini kan MK masih lama ya, masih 10 hari lagi ya. Eh, nanti videonya, nanti gue coba ngebuat apa ya? Gue coba ngebuat pembahasan yang stok ya, karena ini kayaknya nggak cepet, kayak ini udah 1 jam gitu. Mas, sedangkan kita masih masih ada sekitar eh, 3 atau 2 soal lagi. Jadi ntar palingan gue akan ngebuat soal eh, expected return sama yang geometric mean, standard deviation gitu-gitu. Ntar gue buat nanti dirilis sama PO, ntar digabungin aja Nail ya kali ya. Jadi ntar nanti di apa di combine gitu Nail ya, digabungin aja ntar ya.
sama pembahasannya. Jadi ntar nanti gue buat itu sendiri aja nanti. Besok gue buat atau nggak lusa gitu. Ntar sama PO di-combine aja. Oke, biar lebih mudah. Oke. Terus yang Q3 berarti 40% dikali sama yang 500 kan? Berarti hasilnya berapa? 200. Sedangkan 0,33 dapat dari mana 0,33 gitu ya. 0,3 old kan, berarti yang ini kan, yang lo cari itu ini kan, berarti 107, 6 itu berapa? 68,67. Sedangkan yang baru berapa? Yang baru adalah 200, maka dapat 133,33. Nah, begitu juga yang Q4. Yang Q4 juga sama, kalau lo pakai caranya. Berarti di sini 40% gitu ya, gitu. Dikaliin sama, nah ini kan kali XY ya. XY itu nomor kita kan, ya nggak sih? XY itu nomor kita. Berarti kita tinggal langsung masukin XY berarti 32%. Jadi 500 kali 1 plus 32% dikaliin 40 gitu. Nah, kalau gue tadi ketemu hasilnya 600, 264 gitu. 500 kali 1 plus 32%. Terus udah gitu langsung pakai cara tadi 0,33 kali 200 yaitu 66,67 dan 0,67 dikali 264 yaitu adalah 176. Maka yang tambahin total di sini adalah 192 juta, ini 242 juta,6 juta. Oke. Nah, tapi ini masih belum selesai karena lo harus buat cash disbursement. Oke. Karena kan ya baik lagi itu kan ya, lu terima duit tapi lu juga harus keluarin duit nggak sih gitu kan. Jadi ya lu harus buat lagi. Oke, net cash flow. Oke, kita buat net cash flow. Oke. Nah, net cash flow gimana gitu ya. Nah, ini pakai prinsip yang dulu kita belajar gitu ya. Kita belajar kita buat cash collections, terus kita buat Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Cost collection sudah berarti berapa? 355, 402,5. Dapat dari mana? Dapat dari air collection ya. Ini berarti cash collection itu air collections. 417,5, 470. Ini dapat dari AR collection. Oke. Berikutnya ada cash disbursement. Nah, cash disbursement kan lo kan banyak kan yang ngutang apa. Berarti kan ada di sini ada yang accounts payable, payment, which is lo tinggal copy paste gitu ya. Q1-nya 160 juta, Q2-nya 170 juta, 192 juta, 242,6 juta. Terus ada juga wage tax expense, which is di soal dikasih tahu sebenarnya bahwa nih biaya gaji, pajak, dan beban lainnya ada 30% dari penjualan, yang mana lo nggak bisa nge-exclude itu karena di soal dikasih gitu. Nah, berarti lo tinggal kaliin gitu dari sales ya, dia kali dari sales, maka lo sekali lagi sama sales. Jadi ya ini 410 dikaliin sama 30%, which is 123 juta, ini 118,5 juta, 132 juta, 150 juta gitu ya. Terus baru ada dividen. Dividennya berapa di sini? 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Tahu dari mana Will dapat dividen 20 juta? Di soal udah bilang, dividen adalah sebesar 20 juta dibayar setiap triwulan. Ya, kan lo bayar dividen juga ya ke pemilik memberikan modal lo. Gitu. Terus ada apa? Capital outlay. Lo beli barang. Emang ada? Coba kita cek di soalnya. Ada. Pada awal merencanakan belanja modal ke 250 juta. Oke. Nah, ini soalnya sebenarnya menurut gue udah enak sih, karena udah ada flow-nya udah jelek. Flow-nya udah bagus banget gitu. Biaya gaji, udah dividen, baru belanja modal. Tapi belanja modal cuma pas lagi triwulan kedua, berarti udah 50 juta. Ya. Nah, baru lu buat apa? Total, cash, disbursement. Nah, berarti berapa? Ini 303 juta. Ini tambahin semua ya. Ini semua ditambahin. 3 juta, 458,5 juta, 344 juta, 412,67 juta. Nah, baru di sini apa? Total,
Sorry, wait. Jangan total kali ya. Namanya net cash flow, ya kan? Gue ituin dulu. Net cash flow. Itu berapa? 52 juta. Ini justru minus 56 juta. Ini 73,5 juta. Ini 57,33 juta. Oke. Nah, ini udah selesai belum? Gitu ya. Belum. Karena lu harus ngitung kumulatif surplus atau enggaknya. Dan juga di sini ada pertambahan. Memiliki saldo awal kas 85 juta dengan saldo minimum 85 juta. Berarti artinya apa? Duit lo harus di bank sebesar 85 juta. Lo nggak bisa ngutang-ngatik duit lo sama sekali, karena saldo minimum lo 85 juta. Gitu. Tapi kalau misalnya lo dibayar bunga, maksudnya bunga pinjaman, lo tetap akan dihitungnya di 85 juta ditambah uang lo gitu. Jadi ya gitulah, ya kata dosen gue, bank itu pengasih tapi tidak penyayang gitu, dan itu memang benar gitu. Jadi lo harus nge-adjust lagi, karena di sini bang apa, saldo awal kas 45 juta dengan saldo minimum 85 juta. Jadi lo nggak bisa, kalau misal duit lo 85 juta pas, lo nggak bisa keluarin lagi atau lo nggak bisa ngapa-ngapain karena ada saldo minimum gitu ya. Ini gue pindah lagi ke bawah ya lah. Masih ada, tapi 45 menurut gue sih masih masih gampang sih, masih yang gampang. Maksud gue masih yang bisa dikerjain. Oke. Terus masuk ke pertanyaan ketiga. Lalu kita buat aja sih sini. Beginning cash balance. Oke, maka di sini tambahin ada net cash flow, terus ada net short term borrowing, terus ada juga apa? Interest. Ini sebenarnya di buku kayak gini sih, tapi ya di soal kan nggak ada ya. Term borrowing, terus ada short term borrowing repair. Oke. Nah, Q1 berapa? Saldo awal 85 juta. Di sini berapa di sini ya? Net cash flow 85 juta. Short term-nya 52 di sini. Net short term borrowing-nya 52 gitu. Terus udah gitu kalian tinggal masukin interest-nya di sini 0, 0. Nah, karena di sini nggak ada interest on short term-nya, berarti ya short term borrowing di page juga nggak ada gitu. Oke. Nah, terus kalian tinggal masukin lagi di sini. Apa di sini ya? Sebesar net cash flow yang kedua itu adalah sebesar 142 gitu ya. Wait, nih gue rapiin. 142. Lalu net short term borrowing-nya apa? Minus 56 gitu ya. Dapat dari mana nih? Dapat dari sini gitu ya. Lalu tinggal salin dari sini doang gitu. Oke. Langsung tinggal salin dari sini doang, udah bisa ketemu hasilnya. Terus 56, terus di sini 0, di sini 0, terus 91, di sini 73,5, 00, terus di sini 169,5, 57,33, 00. Nah, kalian langsung bawahin, nanti ketemu ending cash balance-nya. Ending cash balance-nya berapa di sini. Oh ya guys, ada yang nanya ke gue, tau dari mana Will kayak bisa Q2 harus 4291 169,5, dapat dari, nanti gue jelasin ya. Dapat dari, sebenarnya harus dari bawah dulu sih, tapi ya oke. Ending cash balance-nya sini 137, ini 86 juta, ini 164,5 juta, ini 226,83. Ini cash balance. Nah, ada minimumnya kan, yang mana lu nggak bisa ngutak-ngatik. Minimum cash balance-nya berarti berapa? 85, 85, 85, 85. Nah, langsung kan kurangin 57. Nah, makanya di sini berapa? Di sini ada yaitu kumulatif surplus atau defisit. Yang mana
Net cash flow awalnya 85. 85 dapat dari mana, Will? 85 dapat dari memiliki saldo awal kas 65 juta gitu. Terus ada surplus 57. 85 tambah 57 142 ya kan? Terus lanjut di sini 6 gitu ya. 85 gitu ya. Terus kan tinggal ngitung kayak biasa aja, langsung dilanjutin gitu. Maka total hasilnya ketemu nanti gitu di sini. Ya, 142 gitu. Oke. Nah, sampai seterusnya. Oke. Terus udah gitu di sini, oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, ke pertanyaan keempat. Oke. Nah, ABC Company merupakan perusahaan yang menyediakan produk alat tulis setiap minggunya, yang mana ABC Company memuat total stok 186 tambah XX3. Stok ini akan habis dipesan ulang setiap minggu. Jika carrying cost adalah 36 ditambah 2, dan fixed order cost adalah 210, dengan asumsi yaitu 1 tahun sebesar 52 minggu, maka dari itu hitunglah gitu. Oke, maka dari itu hitunglah gimana gitu ya. Oke. Oh ya guys, yang ininya, yang atas di sininya kalian bisa nyesuaiin langsung ya dari bawahnya. Bentar, ini gue agak salah ngitung nampaknya. Bentar, ini gue tinggal agak salah ngitung. Jadi kalian bisa apa? Bisa ubah sesuai dengan di sini berarti 57. Terus kayak langsung kalian ngitung ke kalkulator aja. Jadi 142 dikurangin 56, yaitu di sini adalah 7. Harusnya di sini 77 ya. Di sini harusnya 77. 77 kurang 85, yaitu adalah minus 8 gitu. Terus kalian tinggal ngurangin aja gitu. 142 dikurangin minus 8, jadi berapa di sini? Kalian langsung bisa ngitung, yaitu 142 dikurangin 8, yaitu 134 gitu. Jadi hati-hati aja guys dengan angka. 134 kurang 373,5 gitu. Maka hasilnya adalah di sini 634 tambah, ini tambah ya guys ya, 73,5, maka ketemu hasilnya 207,5, dikurangin 85, maka ketemu 122,5. Terakhir, 122,5 di sini kan tambahin gitu sama yang sebelumnya. Nanti ketemu hasilnya di sini Q4 dan seterusnya. Kan bisa ngitung langsung aja ya. Oke. Kayak prinsip tadi. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya ke pertanyaan nomor 4 gitu. Nah, udah ketemu karena ini sebenarnya menurut gue nomor 4 sama nomor 5 cuma tinggal masukin masukin aja di sini kayak apa? Rumus gitu. Oke. Berarti kita tahu di sini diketahui ada apa di sini? Ada current order size-nya yaitu adalah 189. Lalu dilanjutkan dengan carrying cost yaitu 38 dan fixed ordering cost yaitu 210. Oke. Nah, ini gue rapiin tulisan gue. Oke. Nah, terus dengan asumsi apa di sini gitu? Dengan asumsi di sini bahwa 1 year ada 52 week gitu. Oke. Berarti kita mau cari A. Di sini cari apa? Economic order quantity. Berarti rumusnya itu kan kita tinggal hafalkan 2 T dikali F dibagi sama carrying cost, ya kan? Nah, transactions itu rumusnya apa? Current order dikali week-nya, butuhnya berapa, ya kan? Berarti 189 kali 52 sama dengan 928. Berarti di sini berapa? 2 dikali 9828 dikali sama F-nya. F-nya itu apa? Fixed ordering cost-nya, 210 dibagi carrying cost-nya, yaitu 38. Maka hasilnya 329,58 unit. Nah, ini adalah economic order quantity. Oke. Nah,
Kita lanjut lagi yang B, kita pengen cari yang namanya itu adalah total carrying cost gitu ya. Total carrying cost ketika EOQ, Economic Order Quantity, dan Q189. Oke. Maka di sini kalian tinggal masukin aja yang B. Di sini ada total carrying cost. Pas lagi uh, pas lagi yang pertama, pas lagi yang EOQ ya. Rumusnya tuh apa sih rumusnya? Rumusnya kan quantity dibagi 2 dikali carrying cost ya. Berarti rumusnya tinggal kalian masukin di sini 329,58 dibagi 2 dikali 38 carrying cost-nya, maka hasilnya adalah 62,086 gitu ya. Terus yang kedua, pas lagi Q-nya sama dengan 189. Berarti 189 bagi 2 dikali 38, yaitu adalah 3591. Nah, after that, ya, kalian cari ya namanya apa? Kalian cari namanya itu adalah total restocking cost. Yang mana total restocking cost itu ketika EOQ dan Q189. Nah, total restocking cost rumusnya apa sih? Rumusnya adalah fixed ordering cost-nya dikali transactions dibagi quantity. Langsung kalian cari EOQ sama dengan 210 dikali 9828 dibagi 329,58 sama dengan 6262,086. Terus dengan quantity 189 yaitu 210 dikali 9828 dibagi 189. Maka hasilnya adalah 10.920. Oke. Nah, terus yang D ditanya bahwa apakah harus nambah atau kurang? Nambah atau kurang? Oke, jawabannya apa gitu ya? Nambah kurang order quantity-nya. Nah, berarti lu harus nyari apa? Cost-nya, consideration cost-nya. Cost per unit lebih murah atau enggak? Total cost maksudnya. Berarti kan total cost sama dengan total carrying cost ditambahin sama total restocking cost. Berarti total carrying cost di sini kita langsung ngitung aja ya. Oke. Langsung ngitung. Yang pertama itu adalah total cost when economic order quantity, which is kalian tinggal masukin aja di sini 62086 ditambah 6262,086. Maka ketemu 12.524,172 gitu. Oke. Nah, total yang kedua adalah total cost when Q sama dengan 189. Berarti kalian ngitung di sini 3591 gitu ya. 3591 ditambahin 10.000 di sini 920. Maka ketemu 14.511. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya PT ABC harus naikin atau ningkatin ya order quantity ya. Oke. Oh sorry, rumus EOQ itu apa tadi? Nah, rumus EOQ itu adalah akar dari 2 kali transaksi. Transaksi dapat dari current order kali week. Jadi gue ngafalin tuh T itu transaksi lah intinya. Gue kalau gue ngafalin kayak gitu biar gampang. Jadi current order dikali weeknya. Lu order berapa per hari, per minggunya, dikali berapa kali lu order gitu. Dibagi carrying cost-nya gitu. Jadi kayak istilahnya yang order size-nya yang paling oke lah gitu. Oke. Kan sebesar 329,58. Sampai sini aman ya, rumusnya ini. 2 dikali current order kali week kali si fixed ordering cost dibagi carrying cost. Oke. Nah, dia harus naikin order quantity. Kenapa? Coba lihat. Ketika economic order quantity, costnya cuma 12.524. Sedangkan pas lagi 189, dia 14.511. Yang logikanya, pas lagi economic order quantity, dia kan harusnya 300-an ya Q-nya ya. Ya nggak sih? Q-nya kan 329,58.
ya kan? Which is logikanya harusnya, cost-nya lebih besar, tapi ini logikanya malah cost-nya lebih kecil kan anehnya. Sehingga lo harus naikin kan dari 189 ke 329,58, sehingga naikin order quantity dari 189 ke 329,58 unit, karena total cost lebih rendah. Total cost lebih rendah pada saat Q sama dengan 329,58 unit dibandingkan Q sama dengan 189. Oke, aman ya? Oke, berikutnya pertanyaan 5. Oke, nah nomor 5, eee, gue nggak tahu, tapi nomor 5 menurut gue termasuk soal yang kayak template, jadi kayak nggak gitu ribet kayak nomor 1, tinggal kayak masukin aja, oke. Jadi gini, PT Goexam mempertimbangkan situasi sulit akibat COVID-19. PT Goexam berencana untuk mengubah kebijakan penjualan tunainya, kredit net 30 hari saat ini, kreditnya 30 hari gitu. Saat ini perusahaan mampu menjual produknya sebanyak 2.000 unit per bulan, harga jual dan biaya variabel per unit masing-masing 15.000 dan 12.000. Oke, jadi ada dua nih beda, 15.000 dan 12.000. Price-nya 12.000, variabel cost-nya 12.000. Kebijakan kredit baru yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan sebesar 20 min X. X kita tadi berapa? X kita adalah 3, ya. Sedangkan perusahaan juga memperkirakan bahwa dengan menerapkan kebijakan kredit baru, harga produknya akan meningkat 16.500. Sedangkan biaya variabelnya akan meningkat sebesar 15 min Y gitu ya. Berarti ini sebesar 2 gitu ya. Jika imbal balik ingin R-nya 1,25% per bulan, ingat ini per bulan, apakah perusahaan mengubah kebijakan kreditnya? Oke, ini credit policy. Sebenarnya ini materinya kalian belum dapat karena ini pertemuan terakhir kalau yang MK-nya hari Selasa ya. Kalau MK-nya hari Selasa belum dapat, tapi ini gampang. Gampang banget. Menurut gue ini soal yang kayak free soal gitu loh. Jadi ini contoh diketahui. Oke, jadi lu buat dulu price, quantity sama variable cost gitu ya. Terus lu bandingin old policy sama new policy, ya kan? Nah, old policy-nya berapa di sini? Old policy-nya dia mau price-nya 15.000, ya kan? Quantity yang dijual berapa? 2.000. Oke. Terus variable cost-nya 12.000. Oke. Nah, new policy harganya naik. Jadi berapa? 16.500. Logikanya ya, logikanya kuantitinya dia akan dia mampu meningkatkan penjualan ya. Harusnya ini plus nggak sih? Feeling gue ini harusnya plus sih, plus persen ya. Gue nggak tahu ini kayak soalnya salah. Harusnya kan meningkatkan penjualan berarti kan 20 plus X kan. Sedangkan biaya variabel di sini harusnya menurut gue bisa turun bisa naik ya. Tapi let's say sekalian ini minus jadi turun lah ya. Anggapannya kayak gitu ya. 15 kurang Y persen. Harusnya kayak gini ya, harusnya. Mungkin soalnya agak salah. Oke. Jadi Q-nya berapa? 2.000 dikaliin 1 plus 3% X kan. Jadi hasilnya berapa di sini? Yaitu 2.060, sedangkan yang bawahnya 12.000 dikali 1 minus 2%, yaitu 11.760. Oke. Nah, berarti yang harus yang harus perbandingannya apa sih yang new atau old gitu ya. Nah, yang lu cari ya, yang pertama itu ada yang namanya cash flow from old policy. Dari mana? Ya udah tinggal price kurangin variabel kali quantity. Dapat dong. Ya nggak sih kan kayak laba lu dari situ kan. Lu jual berapa dikurangin cost lo berapa dikali lu jual berapa barang gitu kan. Yaitu 15.000 dikurang 12.000 dikali quantity lo 2.000. Berarti hasilnya 6 juta. Nah, kedua, comparison cash flow from new policy. Berarti kan price aksen kurang yang baru kan. Berarti berapa? 16.500 dikurangin gitu ya. 16.500 dikurangin 11.760.
dikali kuantitinya. Kuantiti berapa? 2060. Yaitu berapa? 9.764.400. Oke. Lebih besar lah ya. Sebenarnya ini menurut gue udah kelihatan sih. Oke. Baru lu compare 1 dan 2. Namanya apa? Incremental cash flow. Kenapa gue bilang incremental? Karena dijelas lah ya, ini kan old ke new. Berarti kan naik kan dari 6 juta ke 9 juta ya, namanya incremental naik kan. Berarti ya lo tinggal kurangin aja cash flow from new, dikurangin cash flow from old. Berarti 9.764.000-an, ini ribu sorry, dikurangin 6 juta gitu. 6.400 sorry, ini 400. Maaf. Oke. Berapa hasilnya sih? 3.764.400. Oke. Nah, ini incremental cash flow-nya. Oke, udah dapet. Udah yay, udah dapet. Tapi ada yang jadi masalah, yaitu apa? Lu harus bayar biaya perubahan itu nggak sih? Kalau misalnya lo berubah kan lo harus bayar kan? Ya nggak sih? Kayak lo nggak mungkin kayak lo mau berubah, kayak lo mau ngebuat kebijakan baru, lo ngubah tapi nggak ada duitnya sama sekali ataupun nggak ngapa-ngapain gitu kan? Oke. Gimana? Jadi kan pakai yang namanya itu adalah kita menghitung biayanya, yaitu apa? Cost of switching, gitu ya. Cost of switching-nya rumusnya apa berarti? Logikanya adalah di sini harga yang baru, harga yang lama, gitu ya, dikali quantity lo, ya kan, ditambahin quantity lo, dikurangin variable cost yang baru sama variable cost yang lama, ya kan, quantity yang lama dikali ini kan, ya, ditambahin variable cost lo yang baru dikali quantity yang baru dikurangi quantity yang lama, ya kan ya, cost of switching ya. Maka ketemu rumusnya berapa di sini? 15.000 dikali 2.000 ditambahin 2.000 dikali 11.760 dikurangin 12.000 ditambahin 11.760 dibagi 2.060 dikurang 2.000. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 30.225.600. Inilah cost perubahannya, ya kan? Karena kenapa lo ngitung P kali Q? Kenapa? Karena kan lo mau buang itu. Ya nggak sih, lo pengen ganti kan? Ya lo jadiin cost dong. Mana mungkin lo jadiin itu pendapatan, orang mau buang itu. Oke? Nah, baru terakhir NPV of switching. Makanya, tapi NPV ini gampang banget, sumpah. Nggak bohong. Berarti minus cost of switching itu ditambahin incremental cash flow. Tapi lihat di sini soalnya bang apa? Jika hamba hasil diinginkan adalah 1,25%, ya, ya bang, jika hasil diinginkan 1,25%, apakah perusahaan baiknya mengubah kebijakan kreditnya? Oke. Nah, di soal ini menurut gue ada suatu hal yang agak unik ya, menurut gue ya. Tipikalnya unit gitu. Lumayan lumayan unik gitu. Kenapa? Coba. Karena di soal ini tuh dia cuma mau nge-state, dibilang bahwa apa? Apakah perusahaan sebaiknya mengubah kebijakan kreditnya? Dia bilang ini kan per bulan kan, 1,25% per bulan. Berarti kalau lo mau ngubah ini, ya, kalau lo mau kebijakan kredit yang baru ini lo mau ngubah, berarti lo ngitung ini di bagian per bulannya, ya nggak sih? Makanya ini asumsinya apa? Asumsinya ini bakal terus naik, ya kan? Atau kita bilang apa? Kita bilangnya bahwa ini tak hingga kita nggak tahu sampai kapan. Ya kan, ini kan kita cuma tahu incremental cash flow bakal naik terus, tapi kita nggak tahu sampai kapan, ya nggak sih? Dia akan terus naik, tapi nggak tahu sampai kapan, gitu ya. Nah, maka dari itulah kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus Pareto WT, incremental cash flow dibagi R. Kenapa dibagi R? Jawabannya karena dia tak terhingga, alias apa? Nggak berubah banget, oke? Nah, terus udah gitu, tinggal lo hitung aja di sini, oke? Cost of switching-nya dijelas lah ya, minus 30, 225, 600 ditambahin incremental cash flow.
dibagi R. Berarti income cash flow-nya kan 3764.400. Tapi karena lo nggak tahu itu sampai kapan, makanya kita hitung perpetuity dibagi 1,25%. Will, kenapa ini per bulan? Kenapa kita nggak jadiin tahun? Karena dia bilang apa? Kreditnya 30 hari. Jadi dia ubahnya 30 hari, bukan ngitungnya per tahun. Kecuali kalau per tahun baru lo jadiin per tahun. Oke, lo bagi. Maka hasilnya berapa? Minus 30 juta. 225.600 ditambahin berapa hasilnya di sini? 300 juta, 31 juta, 152.000. Sehingga hasil berapa? 270 juta, 926.400, which is dia positif. And with positif bagaimana? Bagus. Nah, sampai sini udah benar. Tapi perusahaannya bilang apa? Apakah perusahaan sebaiknya mengubah kebijakannya? Itu kan yang kita mau jawab kan di akhir-akhir. Berarti lo harus belajar mengubah itu. Kesimpulannya berarti apa? Berarti kesimpulannya adalah perusahaan sebaiknya ya ubah kebijakan kredit karena kebijakan baru memberikan NPV yang positif gitu. Oke. Jadi ini asumsinya, makanya menurut gue nomor 4 sama nomor 5 sih kayak menurut gue hafal rumus aja sih guys. Yang penting menurut gue ini highlighting ini sih kayak rumusnya. Economic ini sorry ini oh maaf ini harusnya economic order quantity bukan Q ya. Ini rumusnya 2 kali current order. Kayak itu kan karena order kali quick ya. Oke, dikali F dibagi carrying cost. Lalu di bawahnya lu hitung lagi di sini total carrying cost-nya yaitu quantity dibagi 2 dikali carrying cost. Ini rumusnya. Lalu kalian lo ngitung total restocking. Jadi lo kalau misalnya stocking gimana? Carry fix dikali transaksi dibagi quantity. Dan transaksi dapat dari mana? Transaksi dapat dari si current order dikali sama week-nya. Oke, transaksi dapat current order dikali sama week-nya. Terus yang terakhir, apakah nambah atau kurang? Lo lihat total cost-nya pas lagi EOQ sama total cost pas lagi Q189 itu berapa. Oke, itu nomor 4. Nah, kalau nomor 3, saran gue tadi buat teliti aja, karena ini banyak banget angkanya, laporannya gitu, dan jangan sampai salah pindahin cut-off-nya, karena cut-off-nya menurut gue itu yang paling berpengaruh sih di soalnya gitu. Oke. Terus yang nomor 2 juga, ini belajar teman-teman, apa, kayak rumusnya lupa gitu buat cari RE. Nah, kalau RD ini kan di soalnya langsung ketemu. Tapi kalau misalnya interpolasi kan kayak MK dulu aja, paruh satu yang ada videonya di PO, bisa ditonton ulang untuk yang interpolasi, dan terakhir perubahan NPV-nya. Oke. Oke, itu dari gue, teman-teman semua. Thank you teman-teman semua udah mau hadir di Meet hari ini. Oke, dan juga sesuai janji gue tadi, nanti gue akan buat yang nomor 1 yang tentang perubahan itu yang kayak apa, variance, standar deviasi, dan lain sebagainya. Tapi itu gampang kok, tapi panjang aja caranya. Oke, itu dari gue guys. Thank you so very much. Good luck ke depannya. Udah boleh tutup, Nael? Oke, makasih guys untuk perhatiannya. Video ini nanti akan diupload di YouTube PWRBUI. Selamat malam dan selamat istirahat guys. Thank you. Good luck guys. Sampai ketemu lagi.